Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Sabila dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural. Nah, acuan saya adalah pada buku ini yang berjudul Pendidikan Berwawasan Multikultural dalam Pengembangan Keberagaman Integral. Nah, pendidikan multikultural itu dalam bahasa Inggris bernama Multicultural Education, dan dalam bahasa Arab yaitu at-tarbiyah at-ta'addudiyah. Nah, multi itu artinya beragam dan kultur artinya budaya, di mana multikultural itu adalah berbagai macam dari budaya-budaya yang ada. Teman-teman, kita juga perlu loh mengenal budaya-budaya kita yang ada di Indonesia. Kita simak yuk. Indonesia punya keberagaman. 1340 suku bangsa, 6 agama, 718 bahasa, dan 2161 komunitas adat yang masing-masing hidup berdampingan, bergotong royong, dan punya persatuan dalam kesehariannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana warga Indonesia bisa melakukan hal tersebut selama 78 tahun? Apakah karena Indonesia punya Infinity Stones? Tidak, bukan karena itu. Indonesia bisa bersatu karena Indonesia memiliki Pancasila yang mempunyai 5 nilai di dalamnya yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi negara dari tahun 1945 sampai sekarang yang membentuk jati diri dan jiwa bangsa Indonesia. Kelima nilai ini berkombinasi menjadi pelindung Indonesia dari ancaman perpecahan, intoleransi, rasisme, dan tantangan lainnya. Jadi, multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi yang menghargai keberagaman kebudayaan masyarakat yang berbeda, terdiri dari nilai kepercayaan dan pola perilaku, di mana multikulturalisme ini menekankan toleransi antar kelompok budaya yang berbeda demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai hak asasi manusia dengan mengakui adanya budaya-budaya lain. Meskipun multikulturalisme ini berkembang pesat, hal ini menyebabkan banyak masalah sosial seperti perebutan kekuasaan, terorisme, penolakan demokrasi, dan lain-lain. Kita ambil contoh di negara barat. Sebelum dekat di tahun 70-an, perbedaan berdasarkan ras di negara barat itu sangat terlihat antara kulit putih dan kulit hitam, di mana kulit putih itu dianggap kastanya lebih tinggi daripada kulit yang berwarna hitam. Nah, persoalan ini menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan mereka. Adanya pendidikan multikulturalisme ini sebagai pandangan yang berkembang untuk mengatasi konflik-konflik sosial tersebut, di mana beberapa negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, multikulturalisme ini muncul pada awal dekade tahun 70-an untuk membangun masyarakat yang damai dan bebas dari konflik. Konsep ini mengakui dan menerima perbedaan agama, ras, suku, etnis, bahasa, status sosial, dan tujuan-tujuan lainnya untuk mengelola keberagaman untuk menciptakan peradaban manusia yang lebih baik. Kemudian, ada istilah dekadensi. Apa sih itu dekadensi? Dekadensi itu merujuk pada penurunan budaya, pelanggaran moral, dan gangguan sosial, di mana istilah ini menunjukkan perilaku diskriminasi, toleransi, dan radikalisme yang menyebabkan konflik, sementara ada istilah harmonisasi. Nah, ini bertujuan untuk mencegahnya dengan menekankan kebersamaan, toleransi, keadilan, di mana multikulturalisme ini adalah hal yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat yang majemuk. Nah, harmonisasi itu sendiri merupakan upaya untuk menjaga nilai-nilai sosial dan keagamaan agar tetap harmoni di tengah adanya dekadensi tersebut. Yang bisa terjadi yaitu diskriminasi, lemahnya demokrasi, intoleransi, fundamentalisme, dan radikalisme. Maka dari itu, harmonisasi perlu diperdalam lagi, didiskusikan lagi agar dekadensi itu tidak terjadi baik dalam kehidupan sosial maupun dalam keberagamaan. Hal ini disebut dengan harmonisasi nilai dengan menjaga nilai-nilai dan keagamaan agar tetap harmoni. Pemikiran ini mengangkat upaya yang dapat mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang majemuk. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, kita simak dulu ya sebuah video mengenai pendidikan multikultural yang sangat sekali menghargai adanya perbedaan di Indonesia. Di Indonesia ada beragam agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Buddha, dan Konghucu. Dalam menyikapi perbedaan agama ini, kita hendaklah bersikap saling toleransi serta perlu memahami konsep moderasi beragama. Singkatnya, moderasi beragama itu adalah berada di tengah, tidak terlalu ke kiri ataupun ke kanan. Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa harus menyalahkan cara ibadah keyakinan lain. Sikap moderat ini tanpa sadar sudah kita praktikkan sedari dulu. Dan itulah mengapa sampai saat ini semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika masih dapat kita jaga. Mari sama-sama kita perkuat persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Nah, dari penjelasan di atas menyatakan bahwa pendidikan multikulturalisme ini bertujuan untuk menumbuhkan toleransi, humanisme, demokrasi, dan penerimaan perbedaan budaya. Nah, konsep ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya tanpa adanya diskriminasi. Maka dari itu, pendidikan multikultural penting untuk mendorong perubahan sosial melalui the transformation of self, the transformation of school and schooling, kemudian the transformation of society. Teman-teman, di sini kita bisa melihat ada 8 standar sekolah. Apakah sekolah tersebut sudah menjalankan secara efektif pendidikan multikultural? Yang pertama yaitu kebijakan dalam mendukung pendidikan multikultural. Yang kedua, sikap staf sekolah yang positif nih terhadap keberagaman anak didiknya yang berbeda-beda. Yang ketiga, kurikulum yang transformatif dan berbasis. Nah, yang keempat, staf sekolah yang beragam dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang kelima ada partisipasi wali murid dalam mendukung pendidikan multikultural. Nah, itu juga menjadi suatu hal yang penting. Kemudian ada strategi pembelajaran yang kooperatif. Yang ketujuh ada bahan pengajaran yang mengarah pada pendidikan multikultural. Yang kedelapan ada monitor pada setiap komponen program pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman mengenai pendidikan berwawasan multikultural. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.